Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air dan salam satu lubukan. Dan jumpa lagi dengan channel Bambu Beta Peace, channel yang selalu share dan berbagi cerita segala tentang cupang. Oke, untuk kesempatan kali ini Bambu Beta Peace akan sedikit share ya, atau berbagi cerita tentang trik atau tips perawatan harian untuk cupang outdoor. Jadi seperti kita ketahui ya, lokasi perawatan ikan itu ada dua, yang indoor ataupun yang outdoor. Jadi masing-masing cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Kita akan membahas gimana caranya rawat harian cupang outdoor versi Bambu Beta Peace. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke tip yang pertama. Yang pertama adalah pergantian air. Di pergantian air itu, di dalam cupang itu, di dalam ikan cupang itu hukumnya wajib ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi cara pergantian air itu biasanya kalau di saya itu ada dua. Yang pertama, melakukan sipon atau membuang kotoran pada soliter dengan disisakan air setengah bagian, kemudian diisi kembali. Dan yang kedua yaitu dengan cara diganti pool. Jadi pergantian air pool. Jadi air dibuang, soliternya dibersihkan. Dan untuk pembersihan, Bambu Beta Peace tidak menggunakan sabun. Jadi seadanya aja. Karena apa? Karena kita selalu mencari yang praktis. Yang penting bersih. Lalu kita tambahkan air 100%. Dan hal ini dilakukan setiap 5 hari sekali ya. Jadi pergantian air itu dilakukan 5 hari full ganti, karena itu lebih efisien daripada cara yang pertama dengan menyipon. Berarti seandainya kita menyipon itu dalam 2-3 hari kita menyipon dan penambahan air. Nah, kemudian 5 hari atau 6 hari kita ganti pool. Nah, maka kalau menurut saya pribadi itu pemborosan di dalam penggunaan air. Dan untuk yang kedua ya, yaitu tentang kualitas air. Jadi kualitas air di sini kita mesti perhatikan ya sebelum penggantian air. Yang dimaksud dengan kualitas air itu selain jernih, air juga terbebas dari bakteri-bakteri atau parasit ataupun yang bisa menimbulkan penyakit pada ikan cupang kita. Salah satu cara yaitu dengan, biasanya kalau di kita itu dengan menggunakan aerasi. Jadi kalau yang airnya dari sumur itu bisa langsung digunakan. Tapi kalau berhubung di saya itu menggunakan PDAM, jadi air itu saya endapkan minimal 1 jam atau lebih baik itu sekitar 1 hari ya. Kemudian kita sebelum penggantian kita sirkulasi airnya. Setelah sirkulasi baru kita masukkan ke soliter yang telah kita bersihkan tadi. Namun kita harus menambahkan sedikit garam ikan, atau tidak ada misalnya dengan garam dapur boleh, dan juga daun ketapang. Nah, daun ketapang ini kalau menurut saya di tempat outdoor ini sangat penting ya. Saya pernah mencoba metode-metode yang tidak menggunakan air ketapang, ternyata itu kurang efektif dan banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penyakit yang selalu ada ya. Karena apa? Karena di luar kita tahu sendiri faktor matahari sangat panas ya, terik, sehingga kita selalu berpacu dengan lumut. Lumut itu sangat cepat sekali tumbuhnya ya dibanding dengan di indoor. Jadi perawatan
mesti lebih, kalau menurut saya lebih hati-hati ya. Makanya kita sarankan atau anjurkan 5 hari kita ganti. Dan untuk yang ketiga yaitu pemberian pakan ya. Jadi hal yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, karena apa? Makhluk hidup itu bila tidak makan dia akan is dead. Di bambu betapis seperti biasa kita menggunakan pelet ya, full pelet dari mulai umur 1 bulan hingga pensiun. Jadi hingga dewasa kita ngepelet. Jadi pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Jadi kita tidak memberikan 3 kali ataupun 1 kali, kita memberikan dua kali dalam 1 hari. Itu pun dalam porsi yang sangat pas ya, dalam artian tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Karena kalau terlalu banyak bisa mengotori air, dan kalau terlalu sedikit ikan kita lama ya untuk mutasi ataupun berkembangnya. Dan juga pakan pelet ini saya sudah lakukan dari sejak sejak awal breeding tahap kedua ya. Yang tahap pertama saya itu bermain di cupang solid ataupun ikan adu, itu masih menggunakan pakan alami, dan ternyata saya tidak mampu untuk memberikan pakan alami tersebut karena keterbatasan waktu, dan juga kalau untuk beli keterbatasan biaya. Yang harus kita perhatikan juga itu pemberian pakan itu dalam 1 minggu saya itu diusahakan ikan itu berpuasa 1 hari. Jadi misalnya kalau dari hari Senin sampai hari Minggu saya usahakan ikan puasa 1 hari, yaitu di hari Jumat. Kalau emang misalnya rekan semua tidak tega ya, enggak kali makan, itu boleh 1 kali. Tapi kalau di saya setiap hari Jumat itu saya tidak beri pakan, karena dengan tujuan untuk memberi kesempatan sistem pencernaan ikan itu supaya kosong 1 hari, dan itu sebagai detox juga mungkin ya. Jadi intinya itulah pengalaman ya yang selama ini saya lakukan. Dan yang keempat adalah kontrol. Jadi kontrol kesehatan ikan atau kontrol ikan ya, kondisi ikan. Jadi ikan dalam kondisi tiap hari itu kita lihat apakah kondisinya baik atau sehat, sakit atau gimana. Biasanya saya mengontrol dari yang pertama itu nafsu makan, yang kedua kondisi air. Kadang misalnya baru 2-3 hari kondisi air sudah mulai keruh atau sangat berlumut, itu langsung saya pisahkan ya, untuk mendapatkan istilahnya P3K, pertolongan pertama. Jadi sebelum, kalau misalnya ada yang kuncup, awal-awal kuncup atau awal-awal nafsu makannya nurun ya, jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kita pisahkan, cukup kita mengganti air tiap hari selama 3 hari. Setelah misalnya 3 hari masih kondisinya masih tetap sama, maka kita akan memberikan obat ya, sesuai dengan diagnosa penyakit yang diderita. Tapi di kesempatan ini kita tidak akan membahas tentang obat-obatannya. Dan hal yang berikutnya, ini yang sangat penting, yaitu yang kelima adalah ikhlas dan berdoa. Jadi setelah kita melakukan step 1-4, selanjutnya kita ikhlas, apapun hasilnya, bagus, baik, buruk, kita ikhlas saja karena kita sudah maksimal, dan kita berdoa mudah-mudahan usaha kita itu selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitulah teman-teman, sedikit tentang cerita atau share pengalaman saya merawat harian ikan outdoor ya, yang di luar. Seperti yang terlihat di video ini, saya selalu semua di luar, tidak ada yang di dalam. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya, terutama untuk rekan-rekan pemula yang baru belajar bermain atau beternak atau penghobi cupang. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Tapi kalau untuk misalnya para senior ataupun suhu, ini mungkin sudah hal biasa ya.
Dan untuk selanjutnya saya juga berterima kasih yang sudah selama ini yang sudah subscribe, like and share-nya di channel ini. Mudah-mudahan channel ini lebih berkembang. Akhirul kata, saya ucapkan selamat segala waktu, jangan lupa 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.